Bapak Komandan Kodim 0823, Bapak Kapolres, Pak Sekda, dan teman-teman OPD yang saya hormati, termasuk yang saya banggakan teman-teman wartawan, media cetak maupun televisi. Yang pertama, kami terus tidak pernah bosan meminta dukungan teman-teman wartawan supaya ikut menjaga kondisivitas tentang keresahan masyarakat kita, sehingga tidak menimbulkan kesan berita itu mengadu antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, bagaimana teman-teman wartawan menulis dengan hati nurani di dalam rangka menjaga Situbondo ini sebagai tempat yang kita cintai. Karena hanya dengan cara ini, ketenangan, kekompakan kita semuanya insya Allah akan memberikan dukungan yang luar biasa di dalam rangka menangani. Kalau diketemukan hal-hal yang bersifat kekurangan, kelemahan misalnya saja, jangan keburu menjustifikasi itu sebagai sesuatu yang yang berlebih-lebih sebelum ada konfirmasi. Saran dan pendapat tentu kami terus ingin bersama-sama teman-teman wartawan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan berita kemarin malam, Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso sebagai rumah sakit rujukan di antara salah satu rumah sakit rujukan untuk COVID-19 telah memberikan press release yang menyatakan bahwa ada satu yang ditangani di sana positif. Itu kami luruskan, kami luruskan. Yang pertama, yang berwenang menyatakan positif berdasarkan protokoler penanganan berita COVID-19 yang dibuat oleh pemerintah pusat, hanyalah pemerintah pusat yang punya kewenangan untuk menyatakan positif. Jadi sekali lagi, hanya pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan menyatakan positif melalui juru bicara Dirjen P2P-nya. Dirjen P2P Kementerian Kesehatan itu yang berwenang. Sementara setelah Dirjen P2P mengumumkan, baru kemudian gubernur menindaklanjuti. Setelah itu boleh bupati dan siapa saja menindaklanjuti. Dalam kasus yang di Bondowoso, ini perlu diluruskan, yang bersangkutan tidak berwenang karena pemerintah pusat belum mengumumkan. Ini bisa saja terjadi, yang dinyatakan negatif kemudian bisa menjadi positif, yang positif bisa menjadi negatif. Itu karena apa? Karena pengamatan melalui laboratorium itu dilakukan 2 kali. Pengamatan laboratorium dilakukan 2 kali. Laboratorium yang ditunjuk di Jawa Timur sebagai kepanjangan dari Litbangkes Kementerian Kesehatan di Jakarta itu hanyalah 2. Awalnya 1, yaitu Laboratorium Mikrobiologi Rumah Sakit UNER, tetapi kemudian ditambah 1 lagi, yaitu BBTKL, Balai Besar Teknologi Kesehatan Lingkungan di Surabaya. Kemudian tidak benar juga dinyatakan bahwa 3 orang yang dirawat di rumah sakit Dr. Kusnadi sebagai rumah sakit rujukan itu semuanya dikirim oleh rumah sakit Abdurrahim. Itu tidak benar. Yang benar adalah satu orang langsung ke Bondowoso, 1 orang dari Elizabeth Situbondo,
kemudian 1 orang lagi langsung ke Bondowoso. Jadi artinya tidak ada yang diberangkatkan dari rumah sakit milik daerah, yaitu Abdurrahim atau rumah sakit Second City, Asam Bagus maupun Besuki. Oleh karena ini perlu diluruskan. Kemudian yang ketiga, mohon kiranya kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, agar kita di Situbondo ini terus kompak, termasuk teman-teman wartawan terus kompak. Tadi berdasarkan telekonferensi dengan gubernur yang kita saksikan bersama, selain berkaitan dengan Situbondo, berdasarkan data terakhir dinyatakan negatif. Tadi mendengar sendiri, gubernur menyatakan negatif. Yang kedua, gubernur ternyata juga memberikan solusi. Situbondo yang menyiapkan 15 kamar, 4 kamar kita gunakan untuk isolasi khusus, yang kita rencanakan ketika dari ODP menjadi PDP, 4 kamar inilah yang kita persiapkan, sambil kita berusaha sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Gubernur melalui Satgas Gugus apa tadi itu namanya, dokter siapa? Dokter Juni, bahwa meskipun Situbondo tidak mempunyai dokter spesialis paru, tetapi karena punya dokter spesialis penyakit dalam, maka bisa memohon rumah sakit Abdurrahim yang menyediakan 4 kamar khusus yang ventilatornya memang dikhususkan untuk penanganan COVID, itu kita berusaha untuk bisa dinyatakan menerima pasien dalam status rujukan tadi. Mudah-mudahan ini berhasil, karena warga Situbondo yang langsung ke Bondowoso maupun langsung ke Jember atau mungkin langsung ke Banyuwangi, ternyata ketika diisolasi itu mengalami stres yang berkelebihan karena jauh dari keluarga, merasa bahwa tidak ada di tempat kelahirannya. Kalau nanti 4 kamar ini dapat kita gunakan untuk menampung mereka-mereka seperti mereka-mereka, maka tentu ini menjadi solusi untuk memberikan pelayanan yang memadai. Kemudian data yang bisa kita positifkan hari ini perkembangannya, yang masuk PDP naik menjadi 5, ya, naik menjadi 5. Yang 4 dirawat inap. Yang 4 ini dirawat inap di Bondowoso dan di Jember. Kemudian yang 1 dinyatakan sembuh. Ya. Kemarin rilis terakhir kita, PDP kita hanya 3. Jadi sekarang naik menjadi 5. Yang penambahan 1 itu dulu yang dinyatakan negatif, kita usulkan, ya, karena ada perkembangan keluhan medisnya yang berkaitan dengan pernafasan yang bersangkutan, kita curigai ada tanda-tanda yang mengarah kepada, ini belum ya, sekali lagi belum, yang mengarah gitu ya, maka kita naikkan menjadi PDP kembali, ya. Jadi hari ini ada 5, 4 dirawat di luar kota di rumah sakit rujukan, yang 1 dinyatakan sembuh. Kemudian ODP kita ada 112 turun berarti, dengan rincian rawat inapnya 3. Jadi yang ODP rawat inap ada 3, yang dipantau ada 48, kemudian selesai dipantau atau disebut sehat ada 64 orang. Ini data informasi seperti ini akan kami update setiap hari dan teman-teman bisa melihat di website, sehingga kita harapkan teman-teman wartawan bisa memperoleh akurasi berita
karena kami nyatakan website kita hari ini akan memberikan informasi dan akan terus setiap hari akan diupdate. Saya rasa ini penjelasannya. Mungkin ada tambahan dari yang lain, Pak Wagub? Cukup? Tadi dengan Pak Kapolres cukup? Jadi terkait dengan ini, oke lah, kita sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti. Tapi masyarakat sudah resah dengan informasi yang kemarin tadi malam berkembang. Kira-kira apa langkah reaktif Pemkab sendiri terhadap warga yang sudah kemarin jadi berbicara di lingkungannya? Seperti apa langkah Pemda saat ini? Kami kan tadi sudah lapor ke gubernur agar dijembatani supaya tidak terulang, ya. Kemudian yang kedua, kami akan menyiapkan surat klarifikasi ke Pemda Bondowoso, terutama kepada kepala dinasnya. Apakah nanti yang menandatangani kepala dinas kesehatan Situbondo atau bagaimana akan kami sampaikan supaya ini menjadi bertambahnya kekompakan antar kabupaten, karena yang menunjuk rumah sakit rujukan itu kan pemerintah pusat. Yang menunjuk rumah sakit rujukan itu pemerintah pusat. Nah, Situbondo belum ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, sehingga kasus-kasus yang sudah mengarah kepada dugaan-dugaan yang lebih dekat yang dikenal dengan PDP, ya, itu harus dikirim ke rumah sakit rujukan. Untuk masyarakatnya sendiri gimana? Ya, melalui konferensi pers ini mohon bantuannya. Mohon tolong dibantu. Kalau bahasanya teman-teman DPR, mohon katanya. Karena saking beratnya, mohon tolong. Terus mungkin bisa disebutkan riwayat perjalanan yang 4 PDP 4 kan, yang 1 kan sembuh berarti 4. Terus yang kemarin ramai itu, apakah sudah ada upaya untuk masyarakat di sekitarnya turun tugas kesehatan atau gimana? Sudah, jadi penanganan secara protap, bagaimana memutus mata rantai dari kemungkinan tertular atau menularkan kepada orang lain ketika sudah dalam dicurigai. Karena bahasa dicurigai ini hati-hati ya, ini jangan sampai membuat masyarakat kita malah keliru, ya. Dicurigai itu versinya dinas kesehatan. Jadi versinya dinas kesehatan dicurigai itu dinas kesehatan kita melakukan pemutusan. Jadi bagaimana memutus mata rantainya. Ada teknik-teknik tertentu sehingga mata rantai ini tentu membutuhkan energi karena melakukan wawancara, jadi mencari tahu terakhir berkomunikasi dengan siapa, itu kemudian di tracing, ya, ke tempat-tempat yang dapat informasi tadi, dilakukan uji termal, dilakukan tanya jawab, ada keluhan apa dan macam-macam, lalu dipilah-pilah itu, dipilah-pilah. Dan ini sangat teknis sekali ya, tidak mungkin teman-teman mau menulis. Jadi tidak mungkin lah ini ditulis dalam sebuah tulisan yang sangat rigid. Intinya adalah dinas kesehatan telah melakukan keseriusan yang sangat saya banggakan, karena teman-teman di lapangan tidak pernah mengenal lelah untuk kepentingan ini. Ini pekerjaan yang sangat berat, dan tanpa dukungan teman-teman wartawan, semuanya ini menjadi bukan sia-sia ya, tidak seimbang dengan jeripaya yang dilakukan ini. Kalau kemudian hanya dalam sekejap saja teman-teman wartawan memberikan informasi yang membuat situasi menjadi lain itu. Oleh karena itu, kenapa saya katakan mohon pertolongan teman-teman wartawan juga. Jalannya apa sih? Riwayat perjalanan yang Riwayat perjalanan sebenarnya tidak boleh saya merinci dulu ya. Tetapi kelima-limanya ini dari luar negeri. Karena apa? Saya tidak boleh menyebutkan supaya juga tidak menimbulkan keresahan baru. Jadi lima-limanya ini PDP ini dari luar negeri semua.
perjalanan dari luar negeri. Kapan Pak untuk menyurati dinas yang di Bondowoso? Rencananya kapan? Ya secepat-cepatnya ya. Nanti dibantu Kepala Dinas Kesehatan supaya ini menjadi bertambahnya semangat antar kabupaten, tidak merasa bahwa dikirimin pasien itu kemudian merasa bahwa kok dikirimi pasien yang seperti ini loh. Lah ini memang sudah keputusan pemerintah pusat, dan sebenarnya ketika seluruh protap kesehatan ini diterapkan, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Ini menjadi menakutkan karena protap-protap itu kan tidak diketahui dan tidak dilaksanakan kan. Kalau protap-protap itu dilaksanakan, tidak ada istilah ini akan mudah tertular, apalagi sudah dalam pemantauan atau pengawasan. Jelas ya? Terima kasih, mohon bantuannya teman-teman ya. Oke.